Bulan aku masuk. Ngapain saya? Siapa itu? Yang sini, ada masih ingat minggu lalu kita bahas apa tentang baca ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo ada yang masih ingat apa itu ibadah? Nah, ibadah. Ayo, ada yang ingat ibadah? Harus kita lakukan. Iya, itu kewajiban tidak nak? Iya. Kewajiban yang mana kita wajib mengikuti Ibadah. aturan yang Allah. Berikan. Soal apa? Tadi kita masuk. Ya silakan. Bajunya dimasukin. Gak bisa dimasukin bajunya, sini dimasukin depan. Ibadah. Nah, kan waktu itu kita ada membahas ibadah kan, Nak? Yang mana ibadah itu kan sesuatu yang kewajiban, sedang sudah wajib kita lakukan. Nah, kalau ibadah itu ada dua. Ayo masih ingat ibadah yang pertama itu ibadah ibadah madah. Ayo ibadah madah itu apa? Ada yang masih ingat? Kok lupa? Ayo, kok lupa? Ngapain aja di rumah sampai lupa? Lalu nah, ibadah madah itu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah. Contohnya, ada yang bisa? Hah? Sholat, puasa, zakat. Ini ibadah madah. Nah, ada yang masih ingat kalau ibadah kedua itu apa, Nak? Kiflan. Kenapa kiflan sakit? Ya. Nah, kalau ibadah ini apa? Ibadahnya apa, Nak? Apa itu? Kan kalau kita ditentukan, kalau ini? Nah, ya, Afif tidak ditentukan. Contohnya apa? Ya, salah sunat. Nah, di buku kan ada. Contoh Pak Jayo di sana. Ayo, contoh Pak Jayo di buku tuh. Yang pertama? Ya, yang kedua? Ya, yang ketiga? Jenazah. Kemarin kita sampai mana? Sampai soal tahu. Nah, salat istisqa. Tapi niatnya udah ditulis belum salat istisqa? Nah. Belum. Apa mau ibu tulis lagi, Nak? Ya. Ya, itu tulis lagi ya. Ayo, ada yang masih ingat salat istisqa itu apa? Ayo, tunjuk tangan yang bisa. Iya, siapa? Ya, sholat meminta hujan. Pernah tidak di kampung anak-anak ibu ini tidak ada hujan ataupun kesulitan mendapatkan air? Melakukan sholat tidak? Melakukan sholat tidak? Nah, kalau misalnya di kampung kalian tidak hujan, itu musibah atau gimana? Musibah yang mana kita pernah belajar kan bab yang lalu, sesuatu ataupun kerusakan yang di bumi itu ulah manusia. Nah, mungkin di sana Allah memberikan ujian ataupun musibah. Mungkin di kampung anak-anak ibu ada yang berbuat maksiat. Contohnya apa? Ayo, contoh maksiat itu apa? Musik bisa. Contoh apa? Iya,
benar sekali. Nah, Bapak tidak hanya minum-minuman. Pernah tidak melihat bapak-bapak para pemuda di kampung kalian itu main judi on? Nah, contohnya apa? Bu, slot bu. Slot. Ibu aja nggak tahu loh slot ini. Randy pernah main tidak? Ayo, pernah. Dapat uang nggak? Berapa? 20.000. Tapi dosanya berlipat kan? Ganda. Ayo, pilih yang mana? Nah, jadi sholat istisqa itu sholat yang meminta hujan. Nah, misalnya kalau kita meninggal di hujan, maka kita melakukan sholat istisqa. Nah, kalau sholat istisqa itu wajib atau sunnah? Sunnah muakkad yang mana sangat dianjurkan. Nah, misalnya ada jadinya kemarau, maka anak ibu bisa melakukan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu dilakukan dengan apa, Nak? Dengan sendiri apa berjamaah? Sendiri bu. Iya, bisa sendiri, tapi alangkah baiknya dilakukan dengan Berjamaah. Pernah tidak? Ayo, ada yang pernah sholat istisqa? Sholat istisqa. Belum. Ya, besok kalau misalnya ada musibah ataupun nggak ada hujan, maka kita bisa melakukan sholat istisqa. Nah, ini niatnya, Nak, sholat istisqa. Sholli. Tinggi, hayalanmu. Tinggi nanti jatuh sakit loh. Nah, itu niatnya. Dah, buka buku. Udah pada nyatet? Udah ya? Kan kita udah kan? Nah, coba baca. Niat sholat istisqa. Sholli rakaataini. Kalau imam lillahi ta'ala. Nah, kalau makmum lillahi ta'ala. Nah, kalau sholat istisqa itu berapa rakaat? 8. Hah? Ada yang jawab 1, ada yang jawab 8. Dua. Duanya. Sholat sunnah itu biasanya dilakukan 2 rakaat. Nah, ini yang pertama, ayo. Ada yang masih ingat ibu kamera bilang apa? Kalau takbir berapa kali kalau sholat istisqa? 2 kali. Berapa, Nak? 7. Iya, 7. Berarti itu kan kalau takbir pertama membaca doain. Iya. Yang kedua Allah. Nah, selanjutnya membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, coba lagi yang keras. Kayaknya lagi hafal ya, insyaallah kali ini. Coba. Musik. Maju depan musik. Bisa dibilang enggak? Nanti aku panggil loh. Ya, coba. Apa bacanya? Subhanallah. Masya Allah. Ini bagus dicontohkan ya rankingnya. Dia emang nakal tapi dia tidak lupa dengan bacaan sholat. Patut dicontohkan, ini udah nakal tapi enggak ingin bacaan sholat. Nah, ya. Jadi kan itu takbir kedua, kalau takbir ketiga itu membacakan seperti itu tadi ya. Subhanallah walhamdulillah itu. Nah, selanjutnya takbir keempat sampai takbir ke-7. Nah, selanjutnya kalau ke takbir ke-8 setelah ke-7 itu membaca Al-Fatihah sama surat Pen. Contohnya Al-Ikhlas. Coba bacakan bismillah. Ayo, yang keras semangat. Semangat. Nah.
Berapa tahun niatnya? Usolli. Ada yang ingat? Ya salat jenazah. Usalli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin wa tarbiyatin imaman lillahi ta'ala. Masya Allah. Masya Ini Allah. calon imam. Wajib ya kalian pilih ya pandai sholat. Ada yang cewek, ada niat. Niat yang cewek. Niat sholat mayit. Sholat jenazah ada yang hafal. Ayo. Ada yang hafal? Tadi udah lagi. Dan dia lagi, Bu. Ya kalian berdua tak benar. Usalli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin wa tarbiyatin imaman lillahi ta'ala. Masya Allah. Udah untuk laki-laki yang tidak hafal, perempuan juga udah hafal. Apa yang membedakan nak? Itu juga amat lupa. Ya, amin. Semoga Reiki besok jadi anak yang Amin. baik. Nah, kalau untuk coba lihat ini usolli, boleh dicatat nak. Ada yang kan di sini beda-beda mazhab ya. Ada yang mengatakan takbir itu 4 kali, ada yang langsung usolli ala hadal mayyiti imaman lillahi ta'ala. Ada pun juga makmum takbir lebih mudah ya. Masya Allah. Nanti misi kemana? Ngapain ke WC? Sekarang ke WC. Ya silakan. 1 menit ya, Rik. 1 menit. Silakan, Rik. Nah, udah pada dicatat? Mana? Usolli ala hadal. Ini yang untuk perempuan, kalau ini untuk laki-laki. Main takti. Itu untuk perempuan. Imaman berarti untuk imam. Kalau kalian makmum berarti makmuman. Fadlillahi ta'ala. Mana? Gelap. Tapi masih bisa dikatakan. Usolli ala hadal mayyit imaman. Kalau imam bisa juga yang mengatakan membahas takbir kayak tadi. Ini kan bagi simbolnya kan imaman atau makmuman fardhu lillahi ta'ala. Terus kata
Buka bukunya dicatat. Kamu kan masakin. Kok pencet mukanya? Gak ada masalah. Ya, mana? Mau pen, mana sih? Ya, udah selesai semuanya. Udah selesai, nak? Ya, ini kan ibu hapus. Jadi perhatikan, sepertinya udah pada yang ngantuk ya kasih. Udah banyak yang ngantuk. Kita sprinting dulu boleh nggak? Mau nggak? Hah? Sprinting dulu. Angkat penanya. Nanti dulu nulisnya. Pak, Kakak, kalau mau bilang apa lagi? Ya, coba mana penanya, pena. Kalau ibu bilang klep, kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang klep, yang kalah nanti dia tampil sholat semuanya. Perhatikan. Perhatikan. Kalau ibu bilang bum, nanti pak, bu. Kalau ibu bilang klep sama pena ya, hampir sama ya. Jadi hati-hati. Kalau ibu bilang klep nanti kalian ngambil pena, kalian itu yang maju. Oke? Ya, kalau ibu bilang bum, tepuk pak, nah, pen, langsung ambil. Tapi kalau kalian salah nanti, nanti dia maju ya. Bum, kalau ibu bilang bum, tepuk pak. Kalau ibu bilang klep, pen, langsung ambil. Kalau pen langsung ambil tangan, bagian kalau dapat tangan, ibu catat tangannya. Dah, siap, fokus. Fokus. Boom. Lagi, ada yang fokus. Nah, ini aja ya. Boom. Boom. Pen. Ada yang fokus. Ulang lagi. Nah, hati-hati. Hati-hati. Telan dan katakan, nanti dia maju. Play. 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 Clap, clap, boom, 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 clap, 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 boom, 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 clap, 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 clap. Sudah bisa kita fokus lagi? Hah? Sudah bisa? Bu, bisa nggak ibu? Ya. Jadi sampai mana tadi? Lagi, nah nanti ya masuk ya, masuk ya. Nah, sholat jenazah. Kita masuk sholat jenazah. Sholat jenazah ya sih. Sholat jenazah itu mana? Ya, bentar lagi. Sholat jenazah itu apa? Iya, sholat yang dilakukan kepada jenazah. Wajib atau tidak sholat jenazah? Wajib. Hah? Sunnah apa wajib? Wajib. Ayo yang bilang sunnah kelewatan nih. Ayo. Wajib. Sholat jenazah itu, kakak. Sholat jenazah itu ketika ada ibu, kalau yang belum bisa, maka sangat dianjurkan sholat itu. Nah, kalau sholat jenazah ini sangat penting ketika orang tua, bibi, paman meninggalkan kita, maka kita melakukan sholat jenazah. Pernah tidak melakukan sholat jenazah? Di sini
Iya, kalau perempuan? Ya, enggak. Kasih aplaus dulu buat Regi. Ya, benar sekali anaknya ini Regi kayaknya. Jangan-jangan Regi mau lagi soalnya. Berapa gaji Regi Mia? Digaji nggak? 11, Masya Allah. Ya benar lagi nak. Selesaikan dulu sholat jenazah ini ya. Nah udah selesai. Jadi sholat jenazah itu kalau laki-laki, ayo diam dulu. Laki-laki di kepala, sedangkan kalau imamnya ya kalau perempuan di sejajarkan mulut atau pinggang. Nah biasanya, ayo ada masih ingat? Niatkan coba. Sholli. Nah ikutin aja kalau misalnya nggak hafal sholli ala hadzal mayyit. Dapat kita bahas ya apa pertama istisqa dan jenazah. Dan jadi masih ingat kan? Ibu jelaskan tadi. Lagi masih ingat? Sudah dapat kita pahami? Nah, ya perhatikan lagi ya. Pahami anaknya tadi. Selanjutnya kan kita udah sholat jenazah dan sini kita andai kata bagi yang laki-laki berempat, yang perempuan berempat. Jadi pilih siapa yang mana. Oke. Yang pertama yang mau duluan siapa? Laki-laki. Yang mana imam itu pasti laki-laki. Nah, panggil ya. Regi jadi imam. Kan Regi tadi sudah hafal ya, hafal. Nah, makmumnya Afif, Rahul, Rifat. Nah, yang di depan, Musina, maju. Ya, Regi. Ya, maju nak. Mayitnya laki-laki. Ya, maju. Dicari ke aja. Perhatikan dulu sama nggak? Nanti kita sama-sama. Perhatikan yang perempuan panggilan dia, hati namanya. Perhatikan di depan. Laki-laki. Perhatikan di depan. Imamnya. Bayangkan mayatnya laki-laki, jadi posisinya di mana? Iya, mayatnya di depan, tapi posisinya di mana nak? Nah, itu udah tahu ya. Jadi kita sholat istisqa, doa mudah-mudahan. Nah, akhirnya sama, rakaat cuma kita sudah kali anak coba. Saya lagi doa pertama usolli yang di belakang dia perhatikan siapa?
Yang ikut deh, mabuk ikut. Ibu pada mandi ke sana udah. Membahas tentang kenapa di kampung hujan ataupun doa-doa dan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin untuk bagian ini tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ini sholat istisqa. Sholat? Kalian kan sudah paham kan sholat jenazah? Nih sholat istisqa. Kemudian
kan kemarin kita masuk. Nah, selanjutnya kalau yang kedua itu apa nak? Perapatan berlaku ini. Nah, ayo yang pertama. Baca apa? Yang depan nanti ini maju ya. Selanjutnya lagi. Selanjutnya itu imam maju membacakan selawatnya, membacakan doa, lanjutkan Afif. Selanjutnya matikan. Selanjutnya imam membacakan doa dengan mengucapkan istighfar sebanyak mungkin. Kenapa sih Bu kok kalau soal istighfar itu membacakan istighfar sebanyak mungkin? Kan kita bukan musibah, ya kan? Jadi kita membacakan mungkin tahu, paham, menjelaskan tadi. Ibu seminggu lagi. Yang mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini boleh tunjuk tangan. Menyimpulkan baik sholat istisqa, sholat jenazah. Kan sholat gerhana udah kemarin kan minggu lalu. Ayo siapa yang mau menyimpulkan ibu kasih nilai? Ayo, Eki, tunjuk tangan. Ya, tegak lagi, tegak. Dapat nilai. Tegak. Ya, diam. Nanti siap-siap yang berangkat siap-siap. Ini menyimpulkan ya. Ya. Ya, kita sholat jenazah sama sholat istisqa. Ya, makasih lagi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pelajaran kita pada pagi hari ini itu sholat istisqa dan jenazah, yang mana sholat istisqa ini sunnah muakkad, itu sangat dianjurkan. Nah, sedangkan kalau sholat jenazah itu sholat kewajiban. Ini dua-duanya sholat istisqa dan sholat jenazah ini dilakukan dengan berjamaah. Nah, misalnya sholat istisqa tadi apa nak? Pemirsa? Ya, kalau sholat jenazah itu menyolatkan agar dan mendoakan orang yang telah meninggal. Nah, jadi ibu ingin bertanya, apa pikiran anak-anak ibu dan tujuan kedepannya setelah belajar sholat istisqa dan sholat jenazah? Ayo, apa tujuannya? Anak-anak ibu ini kan sudah belajar kan sholat istisqa, sholat jenazah. Apa tujuan kedepannya? Iya, misalnya ada nggak bisa melakukannya. Kalau misalnya nggak ada hujan, maka Fatna melakukan sholat. Kalau ada yang meninggal, jadi berarti tujuan anak-anak ibu kedepannya apabila ada musibah atau kematian, maka kita melakukan sholat istisqa dan sholat jenazah. Mungkin jam berapa? 10. Ya, bentar lagi anak ibu ya. Ayo, ini ada yang masih menyimpulkan. Tunjuk tangan nak, dapat upload ya. Nah, jadi apa tujuan anak-anak ibu? Tujuan anak-anak ibu ini setelah belajar atau hikmah setelah melakukan sholat istisqa jenazah pada pagi hari. Hikmah. Ada yang tahu hikmah? Kan kalian sudah belajar kan? Apa yang kalian kedepannya bakal melakukan? Ayo. Apa? Suasana kalian? Apa senang belajar saat ini atau besok-besoknya kalian masih istisqa atau jenazah? Apa hikmahnya? Kalau nggak tahu hikmah, kan jadi kita istirahat. Hikmah. Setelah menjadi tahu pasti.
Pandai. Ya. Ibu tanya satu-satu ya. Nasa, menjadi man. Kalau Hasna, hikmah kalau belajar dikit. Ya, nanti kalau yang tinggal, sampai sholat jenazah. Alhamdulillah, hikmah bisa melaksanakannya. Berarti selama ini sudah tahu belum sholat jenazah sama itu? Kalau ini dasarnya apa? Kalau siapa ini namanya? Apa hikmah? Hikmah setelah belajar ini? Ayo nggak tahu. Hikmah kan kita udah belajar. Apa hikmah? Hah? Apakah kamu bisa melakukannya ke depannya atau kamu menjadi yang lebih baik? Iya, siapa? Siapa? Hikmah, berarti hikmah. Pribadi kamu sudah tahu soal jenazah dan kalau kedepannya ada meninggal kamu ngapain? Kalau kamu ngapain ya? Hikmah, setelah kita belajar soal jenazah, mengetahui kata jangan jenazah. Jadi niatnya sudah tahu ya, niatnya. Nah, kalau kamu hikmah setelah belajar soal jenazah, istisqa, itu bagaimana? Apakah kamu kedepannya bagaimana? Lebih tertib. Berarti kalau ada misalnya engkau hujan di kampung kamu, kamu bisa melakukan sholat? Berarti sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Sholat istisqa. Nah, kalau ada yang meninggal keluarga atau masyarakat, lakukan sholat jenazah. Satu ya, awas nggak bisa. Afif, apa hikmah kamu? Lakukan sholat istri. Nah, kalau ada hikmahnya 3/6. nah, kalau lagi hikmah tahu lagi. Siapa yang banyak kamu Hikmah, kan kamu belajarkan hikmahnya. Dapat belajarnya kalau ini kita hikmah. Tengok bukunya lagi. Lihat bukunya, lihat jenazah, lihat bukunya. Ya, Bu, boleh ibu kan, Bu? Ya. Belajar berapa? Kita istirahat ya, Bu. Tiga. Dan perhatikan kalau mau istirahat, perhatikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pelajaran kita hari ini adalah jenazah. Yang mana perhatikan di depan Al-Quran sama istirahat nggak usah perhatikan bukan jadi ya, Pak, dulu tangannya di mana di meja semua.
belajar yang rajin, sering-sering membaca buku, semangat terus, nggak boleh bermain. Kalau mencari ilmu itu harus semangat. Nah, jadi anak ilmu juga harus semangat ya. Semangat semuanya. Semangat. Ibu minta kepada ketua kelas rapikan dulu tempat duduknya. Ketua kelas, rapikan tangannya di meja. Baik, terima kasih. Marilah setelah kita belajar pada pagi hari ini, maka kita panjatkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adil balik.